Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Vita Dewi, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, akan mempresentasikan hasil tugas penelitian saya pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, yang saya ingin menjelaskan yaitu konsep jaringan syarat tiruan dan model jaringan komponen. Apa sih itu jaringan syarat tiruan? JST adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak manusia. Nah, cara kerja JST itu seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh. Nah, dapat dilihat konsep dasar pemodelan jaringan syarat tiruan. Nah, pada JST itu terdapat input-output. Apa sih itu jaringan komponen? Nah, Profesor Teuku Konen adalah orang pertama yang memperkenalkan jaringan komponen pada tahun 1982. Nah, pada jaringan ini, neuron-neuron pada satu lapisan akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu klaster. Nah, jadi pada penyusunan diri, klaster yang dipilih itu mempunyai vektor bobot paling cocok dengan pola input atau memiliki jarak yang paling dekat. Algoritma pada jaringan komponen itu inisialisasi bobot, kemudian setiap vektor input X dikerjakan seperti rumus ini yang ada pada slide, kemudian tentukan J sampai di minimum, kemudian spesifikasi tetangga tertentu, dan untuk setiap I, itu WIJ baru sama dengan WIJ lama ditambah learning rate, dalam kurung XJ kurang WIJ lama. Kemudian perbaiki learning rate. Keempat, kurangi radius kedatangan blok tertentu. Yang terakhir, tes kondisi berhenti. Nah, contoh, gunakan jaringan komponen pada mengklaster data-data di bawah ini. Telah diketahui nilai X1 dan nilai X2, yang terdapat 6 data. Dan terdapat matriks berukuran 2x2 dengan nilai elemen awalnya itu 0,4. Learning rate-nya itu asap dengan 0,3. Kemudian maksimum approach-nya ditetapkan sebesar 15 approach. Nah, karena pada materi ini saya telah menyelesaikannya di buku, kemudian saya langsung saja masukkannya ke slide. Nah, approach ke-1, kita ketahui data ke-1 yaitu X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,2. Kemudian kita menentukan jaraknya, bobot ke-1 dan bobot kedua. Nah, dapat dilihat bahwa jarak terkecil itu ada pada bobot ke-1. Maka kita menentukan nilai bobot ke-1 baru. Seperti rumus yang ada pada tampilan ini. Nah, hasilnya untuk usaha 1 itu 0,31, usaha 2 itu 0,34. Kemudian kita cara kedua, kita menentukan lagi bobotnya. Nah, bobot ke-1 ini 0,0197, bobot keduanya 0,05. Nah, nilai pada bobot ke-1 itu nilai kecil, maka jarak terkecil itu ada pada bobot ke-1. Kemudian kita melakukan perubahan bobot baru lagi pada bobot ke-1. Kita menemukan lagi W11 dan W12 barunya. Kemudian kita masuk ke data 3, kita tentukan lagi jaraknya pada bobot ke-1 dan bobot kedua. Kemudian kita dapat lihat bobot terkecil ada pada bobot ke-1, kemudian kita ubah lagi bobot baru pada bobot ke-1-nya. Telah didapatkan seperti pada tampilan set ini. Kemudian pada data keempat, kita menentukan lagi bobot ke-1 dan bobot keduanya. Nilai W-nya itu yang digunakan itu nilai W pada bobot ketiga. Nah, dapat dilihat jarak terkecil ada pada bobot kedua, maka bobot kedua kita ubah ke bobot 2 baru. Kita dapat W21 itu 0,43, W22 itu 0,37. Kemudian kita masuk ke data kelima. Kita menentukan lagi bobot ke-1, bobot keduanya, didapatkan jarak terkecil ada pada bobot ke-1, maka kita ubah lagi bobot ke-1 baru. Nah, dapatkan W1-nya 0,334, W12-nya itu 0,340. Kemudian kita masuk ke data 6. Kita cari bobot ke-1 dan bobot keduanya juga. Nah, jarak terkecil ada pada bobot ke-1, maka kita tentukan lagi bobot ke-1 barunya. Ditemukan W11 itu 0,3734 dan W12-nya itu 0,3629. Nah, sudah tercapai satu approach, maka nilai learning rate-nya itu berubah menjadi A sama dengan 0,6 dikali learning rate awal, sama dengan yaitu 0,6 kali 0,3 sama dengan 0,18.
Nah, proses pelatihan ini dilanjutkan hingga epoch ke-15. Nah, misalkan setelah epoch ke-15 diperoleh nilai bobot akhir berikut, W1, W12, W21, W22 dalam matriks berikut, nah maka kita uji terhadap data ketiga. Nah, nilai W11, W12 sampai W22 itu kita gunakan pada nilai bobot yang kita dapatkan, bobot pada epoch ke-15, maka dapat dilihat bahwa ternyata data ketiga itu lebih dekat terhadap bobot ke-1, maka data tersebut termasuk dalam klaster pertama. Demikianlah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar pada video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.